Halo guys, selamat datang di Car Show TV. Hari ini kita akan review Pajero Sport Exit tahun 2012 ya guys. Yuk disimak video berikut ini. Oke guys, jadi hari ini kita akan mereview Pajero Sport tahun 2012 ya, yang tipe Exit ini. Dan yang pertama akan saya review adalah penampilan depannya. Jadi untuk grill yang tahun 2012 masih menggunakan selat-selat yang vertikal seperti ini ya. Dan karena ini Exit mendapat yang garis-garis vertikal, kalau yang Dakar mendapatkan yang mesh grill ya. Dan lanjut ke bawah ini kita tidak mendapatkan body kit seperti di Dakar ya, namun membuat mobil ini terlihat malah lebih tinggi daripada Dakar karena tidak ada body kit yang di bawah bumper dan di samping-samping dan juga di belakang. Dan kalau kita bisa pindah ke samping sekarang ya, seperti SUV tahun 2010-an sampai 2015, memang bahasa desainnya semuanya seperti ini ya. Ada over fender besar di kiri dan kanan ya, dari depan sampai belakang tuh memang supaya mobil terlihat lebih gagah ya. Dan juga standarnya mobil ini menggunakan velg 16 inch, namun sudah diganti oleh ownernya, tetapi aslinya menggunakan profil 265/65 di ring 16 begitu. Dan kalau kita mundur sini ya, bisa dilihat mobil ini sudah di-equip dengan full step untuk depan dan belakang, karena memang mobil ini lumayan tinggi ya. Kalau masuk itu mungkin buat orang yang pendek atau mungkin sudah lanjut usia itu agak susah, jadi full step ini sangat membantu buat para penumpang masuk ke dalam mobil gitu. Untuk kaca mobil ini visibility-nya lumayan luas dari dalam, namun sayangnya ya tidak seperti lawannya Fortuner. Dia itu kacanya yang belakang lebih kecil. Yang bagian ini nih tidak bisa dibuka, yang terbuka hanya sebelah sini. Jadi mungkin buat kalian yang suka kebuka kacanya lebih lapang di belakang ya, agak ini menjadi sebuah drawback. Namun ini dilakukan supaya kalau kalian buka kaca dan posisi kepala kalian ya di belakang ini, kalian itu mendapatkan privasi begitu. Jadi kalian bisa buka kaca tanpa ada orang bisa lihat muka kalian. Sebenarnya itu tujuannya ya, tapi ya itu tergantung ke preference kalian lagi begitu. Sekarang kita akan pindah ke bagian belakangnya. Oke guys, dan lanjut ke bagian belakang, kita sudah mendapatkan defogger ya untuk kaca belakang. Jadi kalau berembun bisa dinyalakan, dipanaskan dan hilang kabutnya. Sudah mendapatkan wiper juga dan pembersihnya. Dan untuk desain lampu belakang ya, ini sebenarnya yang saya suka dari Pajero itu, terlihat cantik. Dia tuh nggak kotak-kotak, dia ada lekuk-lekukannya, terlihat seperti apa ya, marah gitu, tapi nggak marah yang mengerikan, marah yang menawan gitu. Ya oke. Dan untuk chrome bisa dilihat dari mobil ini, untuk tipe yang Exit chrome tidak banyak ya. Dari tadi di depan hanya ada di grill, di samping hanya ada di doorknob, dan di belakang cuma ada di logo dan juga di list ini ya, list bagasi begitu. Dan juga di belakang sudah mendapatkan 4 sensor ya, ini untuk sensor parkirnya, dan juga sudah ada kamera tersembunyi di belakang sini. Jadi mobil ini walaupun tipe bukan yang paling atas, namun fitur sudah lumayan lengkap menurut saya ya. Oke, kita akan lanjut review bagian dalamnya ya. Oke guys, kita akan lanjut ke bagian dalam mobil ini. Jadi yang pertama terlihat adalah mobil ini walaupun tipenya Exit sudah mendapatkan banyak wood accents ya. Di sini ada panel kayu di center console dan juga di samping sini. Mendapatkan chrome juga dan sudah mendapatkan kulit. Ini standar ya kulit ya untuk tipe Exit. Di samping dan juga untuk kursi. Jadi walaupun ini bukan tipe paling atas, namun sudah ada banyak fitur-fitur yang menarik ya guys. Jadi mobil ini tuh lumayan nyaman untuk dikendarai, lumayan nyaman untuk dilihat juga, tapi nggak membahayakan kantong begitu. Nextnya adalah untuk dashboard ya. Jadi di sini kita ada MID tapi kecil sekali ya, hanya ada posisi persneling dan juga odometer dan trip. Mengapa begitu? Karena informasinya yang lain yang biasanya ada di MID mobil baru ya, itu di sebelah sini ada di tip tengah. Jadi tip ini fungsinya ada dua, satu untuk infotainment dan yang kedua untuk informasi yang lain seperti range bensin, konsumsi, dan setting lain-lainnya gitu. Moving on ke setir. Di sini mendapatkan tombol di sebelah kiri saja ya. Ini untuk entertainment.
dan ada volume naik turun untuk ganti channel dan mengganti mode. Simple seperti itu aja, namun nggak apa-apa simple karena ya kalau banyak-banyak pusing juga nanti kalian. Dan pindah ke center console ya di sini. Jadi di sini sudah mendapatkan controls untuk AC ya, masih putaran dan pencetan, dan saya nggak main sih ya kalau mobil masih seperti ini karena lebih enak ya, masih menggunakan tombol, lebih aman juga kalau sambil berkendara bisa dioperasikan sama kalian gitu. Dan di bawahnya ada tempat untuk memasukkan CD, mengganti memori untuk FM-nya dan juga fitur-fitur media lainnya. Jadi dia terpisah, layar di atas sini, pengaturan di bawah sini. Itu menurut saya agak aneh ya, tapi ya masih bisa ditolerir lah ya. Dan di bawahnya lagi terdapat untuk colokan aux dan USB untuk multimedianya, mendapatkan tombol untuk mengaktifkan sonar atau sensor parkir mundur, ada colokan 12 volt di sini ya. Dan juga yang terakhir untuk menyalakan double blower AC belakang, karena mobil ini sudah menggunakan double blower seperti itu. Dan yang terakhir adalah paling storage space ya. Mobil ini storage space tidak sebanyak yang saya harapkan, tapi lumayan banyak ya. Mendapatkan satu di center console, dua cup holder, dan juga di sini double ini ya, kayak sistemnya yang double gitu, ada yang di atasnya plug ditarik bisa lebih dalam lagi seperti itu. Jadi untuk mengakses barang-barang lumayan mudah di mobil ini, dan juga ada glove box di bagian passenger. Lumayan cukup menurut saya storage space ya, namun saya mengharapkan untuk mobil sebesar ini harusnya lebih banyak sih yang di depan gitu. Kita akan pindah ke bagian tengah ya guys. Oke guys, dan lanjut ke bagian tengah. Nah ini maksud saya, mobil ini lumayan tinggi kalau di tengah ya. Di depan mungkin kurang terasa, tapi di tengah itu wah lumayan stepnya, dan pegangannya di sini. Kalau untuk orang-orang yang mungkin tidak biasa naik mobil tinggi itu agak ribet masuk ke tengah, namun tidak apa-apa. Sekarang kita akan lanjut nge-review bagian tengah ini ya. Jadi ini adalah AC double blower terdapat di sini, dan untuk di belakang ada di atas juga. Untuk pengaturannya sudah menggunakan tombol di atap ya, di sini bukan putaran namun tombol. Dan ini sebenarnya tambahan ya untuk rear seat entertainment ini, RSI-nya ini tambahan dari pemiliknya. Secara original ini tidak ada, hanya jok saja. Nah untuk di belakang sih ya lumayan lapang, untuk legroomnya jauh dengan posisi kayak tadi saya, dan juga untuk headroom ya pas lah ya. Kalau saya itu tinggi 170, jadi mungkin buat kalian lebih tinggi dari saya akan agak terasa sempit, tapi buat saya sih mobil ini sudah cukup buat saya gitu. Untuk storage space di sini di belakang juga lumayan banyak. Kita mendapatkan di kanan dan kiri pintu ya untuk cup holder, mendapatkan di belakang jok sini, dan juga mendapatkan sebentar ya. Nah, mendapatkan dua cup holder lagi di sini, dan juga sekaligus armrest. Ya di belakang ini lumayan simple ya. Untuk passenger sih di belakang tidak ada banyak yang bisa kalian main-mainin, tapi untuk kenyamanan sih oke banget. Buat jalan jauh mungkin masih enak di mobil buat jalan-jalan keluar kota ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian belakang. Oke guys, kita akan lanjut untuk nge-review bagian bagasinya. Jadi ya belum power back door, namun masih hidrolik, tapi ya untuk tahun 2012 itu masih lumayan normal ya. Dan untuk storage space di belakang lumayan besar. Kalian mendapatkan platform ini buat menaruh barang-barang, dan ini bisa fall flat ke dalam. Namun saya nggak tahu kenapa untuk unit ini nggak bisa ya, tapi harusnya ini bisa blek rata ke dalam dan menjadi kayak satu gitu, nyatu, karena materialnya ini sama, dia kayak flat dan jadi kayak satu lantai gitu. Dan itu akan membuat bagasi ini sangat lapang, bisa terlihat nih kan jauh nih ke dalam ya. Dan untuk lanjut juga extra storage space di sini bisa banyak menaruh barang-barang. Contohnya di sini ada segitiga darurat untuk di bahu jalan, dan juga ada banyak kotak-kotak lainnya. Seperti di samping ini juga ada. Ya, banyak tuh buat menaruh hal-hal yang kalian mungkin butuhkan di mobil. Dan juga terdapat ini putaran. Putaran ini di dalam fungsinya untuk menurunkan ini ban serep dari bawah mobil. Jadi kalian putar-putar nanti ban serepnya turun. Itu kalau kalian butuh mengganti bannya, seperti itu. Dan sekarang saya akan mencoba untuk duduk di baris ketiga ya guys. Oke guys, untuk masuk ke baris 3 lumayan mudah. Ini sudah menggunakan one touch system ya. Cuma satu tangan, tarik ke depan, plak, dah. Nggak ada tuas-tuas aneh di bawahnya seperti itu. Dan ini saya akan masuk. Ya kalau seperti ini
of course luas banget ya rasanya kayak limousine, tapi kan secara realistis akan ada orang di depan saya. Dan untuk melihat legroomnya tadi posisinya di sini nih. Nah, coba ya buat orang dewasa kurang nyaman di belakang ya, sempit banget ke kepala juga, ke belakang juga kalau tertutup ini kan di sini nih. Wow, sangat-sangat sempit, dan ini headrest bisa dinaikkan. Keset banget lagi. Nah, ya buat dewasa sih kalau terpaksa muat, tapi kalau buat jalan jauh kenyamanan pasti tidak ada di sini. Ini buat anak-anak kalau di belakang paling gitu. Dan sekedar disclaimer aja ya, tadi kenapa ini tidak bisa tutup secara full, karena memang Exit datang sudah mendapatkan kulit, namun pemiliknya sudah nge-retrim dengan kulit yang berbeda, makanya dia nggak bisa menutup rata dengan lantai ini, dengan lantai mobilnya seperti itu. Seharusnya bisa guys, dan seharusnya tidak seribet ini ngebukanya gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke test drive. Oke guys, sekarang kita akan lanjut untuk review test drive ya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya juga mau bilang kalau mobil ini dijual di carshow.id, yaitu showroom yang berada di bursa mobil BSD. Banyak mobil seperti ini dan lain-lainnya, kalian bisa check out listingnya di situ. Dan juga mobil ini di cover oleh W+. Nah, apa itu W+? W+ adalah garansi untuk mobil bekas untuk mesin dan transmisinya. Jadi kalau kalian beli mobil di carshow.id, mobil kalian akan tercover oleh garansi W+ untuk 1 tahun. Otomatis itu sudah termasuk harga mobilnya. Seperti mobil ini dan semua mobil yang ada di carshow gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk review mobilnya. Jadi untuk pengendaraannya ini di dalam ya seperti karakter SUV ya, agak lumayan limbung. Namun ya namanya leather frame ya itu dimaklumi lah, memang seperti itu karakternya. Untuk mesinnya ini dibekali dengan mesin 4D56 dan itu sudah mendapatkan 138 horsepower dengan torsi maksimum 314 Nm. Jadi menurut saya itu harusnya lumayan cukup untuk menggerakkan mobil 2,5 ton ini tuh. Dan mobil ini sudah mendapatkan turbo ya. Ini sudah turbo diesel. Jadi mobil itu di sekitaran 2000 rpm itu seperti mobil biasa, namun setelah 2000 rpm itu lumayan ngisi gitu ya. Oke, itu. Jadi kalian nggak kalah dengan mobil-mobil ringan yang ada di jalanan, walaupun mobilnya sebesar ini. Jadi ya buat kalian yang memang driving stylenya lebih suka buru-buru sini sana, nggak suka take your time di jalan karena kalian mungkin butuh dari A ke B ke C dalam sehari ya. Dan kalian butuh mobil besar juga untuk muter-muter di kota ya. Sebenarnya SUV seperti Pajero dan Fortuner itu sangat cocok buat kalian karena kalian nggak akan tidak terlihat oleh pengendara lain karena kalian besar, power juga kalian dapet. Jadi lumayan all around untuk sekitaran kota-kota besar ya. Pakai mobil seperti Pajero sama Fortuner ini masih cocok sih. Kalau tapi udah masuk mungkin ke daerah-daerah yang agak jalanannya sempit atau mungkin tidak banyak rambu-rambu ya, mungkin mobil besar seperti ini bikin kalian malah lebih khawatir, soalnya susah untuk melihat ininya ya, depan dan belakang mobilnya. Dan juga karena ini mobil itu dibuat tahun 2012 ya, belum ada teknologi kamera 360 seperti itu. Jadi dari penglihatan saya sekarang ke depan, kap mesinnya ada terus udah ngilang gitu. Saya kurang bisa melihat kap mesinnya itu stopnya di mana. Tapi ya kalau feeling kalian udah jalan dan udah sering bawa mobilnya sih seharusnya bukan sebuah masalah. Untuk belakang ya itu bisa dimaklumi karena sudah mendapatkan sensor mundur. Jadi kalian kalau mundur itu udah pasti dibantu dengan kamera. Dan selain itu ya, karena ini SUV ya, sitting positionnya lumayan tinggi. Kepala saya di sini, kacanya berhenti di sini dan cuman segini, setengah jengkal dari atap. Tapi ya karena ini memang mobil leather frame ya, memang biasanya seperti itu. Lantai mobil itu lumayan tinggi, jadi kalian tuh duduknya tinggi. Ya ini juga hanya subjektif ya, ini opini saya. Ada orang yang suka dengan sitting position seperti ini, ada yang tidak. Karena kalau kalian nggak suka yang tegak-tegak begini, lama-lama pasti mual, kalau nggak pusing gitu. Tapi kalau kalian yang suka sitting position yang commanding ya, ini cocok sih. Mobil ini sama Fortuner itu tempat posisi kalian mengemudi itu lumayan observan gitu. Kalian bisa melihat di depan, di kiri, di kanan, kelihatan semua. Dan kalian tuh lumayan tinggi, jadi nggak akan seperti
bawa-bawa sedan di keramaian Jakarta gitu ya, itu kan biasanya banyak yang dikhawatirin karena kalian rendah di bawah, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video kita kali ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ke Car Show TV, dan juga jangan lupa untuk check out Car Show ID, tempat dimana mobil seperti ini dan lain-lain dijual juga ya. Dan juga W Plus, yaitu yang garansi mobil bekas, seperti itu. Oke guys, sampai jumpa lagi.